Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nasifa Ladawiyah. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang teknik pengumpulan data pada pendekatan objektif. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strategisme juga pendekatan objektif. Semi 1993 menyebutkan bahwa pendekatan lapisan awal juga pendekatan objektif, pendekatan formal atau pendekatan analitik. Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif didasarkan pada pemahaman terhadap teks karya sastra itu sendiri. Nah, baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini aku menggunakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif pada novel Hujan Bulan Juni karya dari Sapardi Djoko Damono. Yang pertama yaitu metode dan pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural atau objektif. Metode dan pendekatan ini dianggap cocok dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya, yaitu mengenai novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kajian struktural, metode, dan pendekatan ini dianggap memiliki sifat sistematis terhadap penelitian yang dilakukan. Data penelitian digambarkan dalam bentuk verba atau bahasa dan dijelaskan secara sistematis, serta terperinci dengan memegang teguh teori-teori yang diambil sebagai acuan dalam penelitian. Lebih lanjut, pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural atau objektif, yaitu pendekatan penelitian yang berpusat pada teks karya sastra. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan struktural merupakan sebuah penelitian yang memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap objek yang diteliti secara sistematis dengan mengumpulkan data empiris. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan unsur intrinsik dan mendeskripsikan hubungan antar unsur intrinsik, yaitu berupa tema, amanat, alur, latar, sudut pandang, tokoh, dan penokohan pada novel Hujan Bulan Juni karya dari Sapardi Djoko Damono. Yang kedua yaitu data dan sumber data. Data merupakan sumber informasi untuk penelitian. Data dalam penelitian ini berupa keseluruhan isi cerita berwujud teks tertulis yang dapat mengungkapkan gambaran tentang unsur intrinsik pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, serta gambaran tentang hubungan antar unsur intrinsik pada novel tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah novel Hujan Bulan Juni karya dari Sapardi Djoko Damono edisi hardcover pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada Juni 2015. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Sebagai perencana, sebelum melakukan penelitian, peneliti mengawalinya dengan merancang kegiatan yang akan dilakukan saat penelitian. Sebagai pelaksana pengumpul data, peneliti adalah pihak yang melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumen. Peneliti juga berperan sebagai analisis dan penafsir yang menganalisis dan menafsir data yang telah dikumpulkan melalui tahap pengumpulan data. Peneliti juga berperan sebagai pelapor hasil peneliti dalam bentuk laporan penelitian. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi atau penelitian pustaka, yaitu memfokuskan pada analisis isi, terutama unsur intrinsik berupa tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh dan penokohan pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hal ini sesuai dengan kajian struktural. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan diperoleh data yang relevan yang digunakan sebagai penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut. 1. Peneliti membaca secara keseluruhan sumber data pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan kritis, cermat, dan teliti. 2. Peneliti melakukan pembacaan secara berulang-ulang dan berkesinambungan, diikuti dengan kegiatan penandaan dan pencatatan. 3. Peneliti mengumpulkan data mengenai unsur intrinsik. 4. Data yang terkumpul kemudian diklarifikasikan berdasarkan unsur intrinsik berupa tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, dan penokohan, kemudian menghubungkan antar unsur intrinsik tersebut. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Data yang telah terkumpul dari novel Hujan Bulan Juni kemudian dikaji berdasarkan konsep analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model alir. Menurut Miles dan Huberman 1992, teknik ini meliputi data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau verification atau sering disebut dengan simpulan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu sebagai berikut. 1. Reduksi data yang meliputi identifikasi, klarifikasi, dan analisis. Langkah ini peneliti lakukan dengan cara membaca keseluruhan isi novel Hujan Bulan Juni, kemudian mengidentifikasi data yang telah terkumpul, lalu diklarifikasikan dengan maksud untuk mendapatkan unsur intrinsik berupa tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, dan penokohan pada novel tersebut, kemudian menghubungkan antar unsur intrinsik tersebut. 2. Penyajian data. Setelah data ditandai, kemudian data disajikan dalam suatu tabulasi. Data dideskripsikan sesuai strukturnya masing-masing dengan memperhatikan teori-teori yang telah dijadikan acuan penelitian. Hal ini dilakukan agar data hasil akhir peneliti menjadi valid. 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data direduksi dan disajikan serta dianalisis, barulah data mengenai unsur-unsur intrinsik berupa tema, amanat, alur, latar, sudut pandang, tokoh, dan penokohan, serta hubungan antar unsur intrinsik yang diperoleh. Yang keenam yaitu keabsahan data. Agar data yang telah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dilakukan pengujian keabsahan data. Keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Moleok 2007 menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Pemanfaatan sesuatu yang lain yang dimaksud dalam triangulasi dapat dibedakan atas penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi yang digunakan dalam peneliti ini yaitu triangulasi penyidik. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang teknik pengumpulan data pada pendekatan objektif kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.